Ketika Destrarastra sedang membayangkan sudah menjadi raja, tiba-tiba Gandari dan Sangkuni datang, yang membuat Destrarastra menjadi sangat marah karena mengganggunya. Tuanku, Namun tidak lama, Ibunda Ratu Ambika datang mengajak putranya agar segera bersiap untuk penobatan menjadi raja. bersiaplah anakku. Ayo Gandari. Ratu Ambika juga mengajak Gandari, namun Destrarastra meminta ibunya agar memberitahu Gandari supaya tidak menemaninya karena ia tidak ingin langkahnya terhambat, dan kalau ada yang menghalangi kecepatan langkahnya, maka ia tak akan menerimanya. Saat melangkah menuju tahta, kalau ada yang menghambat kecepatanku, maka aku tidak akan bisa menerimanya. Sangkuni menenangkan Gandari mengatakan, entah bisa atau tidak, Gandari mengikutinya, namun pangeran tak akan bisa menjadi raja tanpanya di sampingnya. Sedangkan di sisi lain, Pandu dan Widura memasuki ruang sidang untuk mengambil sumpah jabatan jenderal dan perdana menteri. Salam, Paman. Semoga kalian panjang umur. Maka mereka pun mengambil sumpah diawali sumpah Widura sebagai seorang perdana menteri. Aku tanamkan keadilan ke dalam kecerdasanku. Akan kudapat kebenaran dan bersumpah untuk mematuhi selamanya. Akan kudapatkan kebenaran dalam hidupku. Aku menerima tahta dari Hastinapura, tuan dan junjunganku. Kemudian Pandu mengambil sumpah atas jabatannya menjadi jenderal Hastinapura. Akan kumiliki kesabaran. Aku akan mendapatkan keberanian. Seperti perisai ini. Aku harus melindungi rakyat kerajaan kita. Aku bersumpah untuk hidup dengan penuh perjuangan. Hidup Perdana Menteri Widura! Hidup Jenderal Pandu! Tidak lama masuklah Pangeran Destrarastra ke ruang sidang diikuti oleh beberapa orang yang lainnya. Ibu Ratu Setiawati mengatakan setelah 25 tahun Hastinapura kosong akan memiliki penguasa hari ini. Hari ini Destrarastra akan mengambil alih tugas kerajaan, dan hari ini waktunya telah tiba Destrarastra melakukan penobatan sebagai raja. Ketika Bisma akan menyerahkan pedang sebagai simbolis penobatan raja, tiba-tiba Widura menghentikannya. Ratu Setiawati bertanya, apa alasanmu Perdana Menteri Widura menghentikan upacara yang penting ini? Maka Widura menjawab, alasannya adalah karena ia sudah mengambil sumpah sebagai Menteri Hastinapura. Ia akan menegakkan kebenaran demi kepentingan tahta Hastinapura dan kebahagiaan seluruh rakyatnya. Dan Widura tidak akan menyetujui kenaikan tahta Destrarastra menjadi raja. Dan Widura juga sudah memutuskan untuk menomorduakan keinginannya. Untuk itulah ia menghentikan ketidakkebenaran penobatan raja ini. Karena orang yang buta sejak lahir tidaklah pantas menjadi raja. Ketidakbenaran apa Perdana Menteri? Upacara penobatan ini sama sekali tidak benar. Seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi seorang raja. Apa yang akan kau lakukan Perdana Menteri? Apa ini sebuah pengkhianatan? Widura berkata bahwa ini bukan untuk pengkhianatan, tapi ini tertulis di dalam kitab mereka, bahwa orang yang buta sejak lahir tidaklah pantas menjadi raja. Widura menjelaskan bahwa dalam memimpin kerajaan dibutuhkan seorang raja yang benar-benar lengkap demi kemakmuran rakyatnya dan melihat langsung penderitaan rakyatnya dengan matanya sendiri. Lalu Ratu Setiawati mempertanyakan tentang hak Destrarastra karena ia adalah anak tertua dari dinasti ini. Dengan jelas Widura menyatakan bahwa hak tersebut tetap ada ketika ada kesetaraan dari semua anak. Namun dengan kondisi seperti ini, maka anak yang lain juga bisa mendapatkan hak-hak tersebut. Maafkan aku, Kak Destrarastra. Diam! Aku sudah cukup merasa terhina dengan ucapanmu, Widura. Kak Destrarastra, berhenti! Pergilah! Mau bicara apa lagi, Pandu? Pandu mengejar Destrarastra untuk menenangkannya. Namun ternyata Pandu malah dituduh bersekongkol dengan Widura untuk menggulingkannya. Bahkan Destrarastra kembali menuduh bahwa Pandu lah yang ingin menjadi raja. Untuk membela Destrarastra, Sangkuni lalu mempertanyakan kepada Widura terkait siapakah yang layak menjadi raja. Bukankah kau sendiri, Widura? Bisma mencoba menahan Pangeran Sangkuni agar tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Namun Setiawati juga menginginkan jawaban yang jelas dari Widura. Karena itulah aku sarankan agar Pandu bisa dinobatkan sebagai raja.
Pandu yang baru saja kembali mendengar ucapan Widura dan hal tersebut membuatnya tertegun dan geleng-geleng kepala karena merasa dirinya tidak ingin mengambil hak kakaknya menjadi raja. Di ruang latihan, Destrarastra didatangi istrinya Gandari yang mencoba akan menenangkan suaminya. Di sana Destrarasa melampiaskan kemarahannya dengan istrinya. Ia merasa telah diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sendiri dan ia menganggap Pandu telah melakukan konspirasi dengan Widura untuk menggulingkan posisinya sebagai raja. Akan menobatkan Pandu sebagai raja. Di sisi lain, Pandu mengatakan bahwa ia sudah berjanji untuk melayani kakaknya seumur hidupnya dan ia tidak lebih sebagai petugas untuk melayani kakaknya Destrarastra, maka ia tidak pantas menjadi raja. Namun dalam dilema tersebut, Bisma mengatakan untuk itulah, kau Pandu harus melayani kakakmu dengan menanggung tugas-tugas kakakmu menjadi seorang raja. Karena Destrarastra tidak akan bisa menanggung tugas-tugasnya sebagai seorang raja. Oleh karena itulah, demi kebaikan kerajaan, tugas-tugas kerajaan ada di tanganmu. Demi kebaikan kerajaan Kuru, tanggung jawab kerajaan ini sekarang benar-benar ada padamu. Maka setelah itu penobatan Pandu pun dimulai dan mulai saat itu Pandu menjadi Raja Hastinapura. Sangkuni merasa semua keputusan Hastinapura untuk penobatan Pandu menjadi raja sangat menghina adiknya yang sebagai istri dari Destrarastra, dan Sangkuni menolak untuk diajak kembali ke kerajaan Gandhara oleh ayahnya dan ibunya karena ia merasa penghinaan terhadap adik tercintanya Gandhari harus dibalaskan. Sangkuni merasa sakit hati, ia pun menusuk pahanya sendiri dengan belati agar ia tidak akan melupakan penghinaan itu, dan saat inilah pembalasan sakit hatinya akan dimulai. Setelah itu, Sangkuni mendatangi Destrarastra dan memberitahukan bahwa kini ia telah merubah cara jalannya dan keinginannya, dan ia pula kini akan mengikuti jalan Raja Destrarastra untuk membantunya. Mendengar dipanggil raja oleh Sangkuni, Destrarastra memintanya untuk tidak mengejeknya memanggilnya raja lagi, karena kini Pandu yang menjadi rajanya. Namun Sangkuni mengatakan bahwa kau Destrarastra adalah raja, dan kerajaan akan selalu menjadi milik Destrarastra sampai kapanpun. Destrarastra sempat bingung Sangkuni bicara apa. Namun Sangkuni kembali menjelaskan bahwa jika sudah waktunya tiba, Destrarastra akan mendapat semua haknya menjadi raja. Namun untuk mendapatkan haknya menjadi raja, kuncinya hanya satu, yaitu Gandhari istrinya. Dan Gandhari akan memberi Destrarastra kekuatan, yaitu dengan kelahiran 200 orang anak Gandhari. Dengan kelahiran seluruh anaknya nanti, maka bukan hanya Hastinapura, tetapi seluruh wilayah di Arya akan dikuasainya. Yang artinya Sangkuni menyuruh Destrarastra berontak terhadap keluarganya sendiri, yang Sangkuni anggap keluarganya telah berbuat tidak adil kepada Destrarastra. Hari-hari pun berlalu, kini Menteri Widura mulai menjalankan tugasnya dengan memberikan keterangan tentang wilayah sekutu dan musuh Hastinapura yang tersebar di seluruh Arya. Ratu Setiawati pun memberi petua bahwa Pandu kini telah menjadi raja dan Pandu harus siap menghadapi permusuhan dari banyak raja. Dan jika Pandu tidak siap untuk itu, maka kerajaan musuh akan melihat kelemahan dan menyerang kerajaan Hastinapura suatu hari nanti. Di tengah diskusi sedang berlangsung, Destrarastra datang bersama dengan Sangkuni. Namun akibat terhasut oleh Sangkuni, kini Destrarastra mulai melawan keluarganya sendiri, yang mengakibatkan suasana diskusi pun berubah menjadi perdebatan antara Pandu dengan Destrarastra. Niat baik Pandu yang akan menjadikan Destrarastra sebagai penasehat kerajaan pun ditolak oleh Destrarastra karena jabatan itu tidak ada. Lagian siapa yang mau mendengar nasihat orang buta, ucap Destrarastra. Tapi tidak ada jabatan seperti itu yang mulia. Saran apa yang bisa diberikan seorang pria buta? Aku sudah bukan anak-anak lagi. Ia juga mengatakan bahwa ketika ritual penobatan seorang raja bisa dikatakan sah kalau yang dinobatkan itu sudah menikah dan Pandu tidak mampu untuk itu mendapatkan ratunya. Widura pun mencoba menjelaskan tentang itu, namun ditolak oleh Destrarastra karena ia menganggap tradisi itu adalah sebuah kebenaran dan bukan sastra dari kitab Widura yang ia ucapkan. Tapi hanya setelah membuktikan kemampuannya. Dan Pandu bahkan telah membuktikan. Aku pasti akan membuktikan kemampuanku, Kak.
Dalam hal ini, Pandu akan menunjukkan kemampuannya dan meminta Destrarastra untuk mengujinya. Namun, permintaan itu ditolak lagi, karena kemampuan seseorang akan diuji oleh waktu, bukan olehnya. Setelah kejadian itu, Ratu Setiawati mengkhawatirkan Destrarastra karena ia melihat Destrarastra dipenuhi dendam dan keraguan juga, dan ditakuti Destrarastra akan memberontak. Dan ia juga melihat Sangkuni yang mendampingi Destrarastra penuh tipu daya dan mencurigakan. Maka untuk menghilangkan keraguan pada Destrarastra, Ratu Setiawati mengajak Bisma untuk mencarikan istri untuk Pandu. Tapi di mana ia bisa menemukan istri yang pantas untuk Pandu? Istri yang diberkati, yang akan mewarisi Hastinapura, pewaris yang mampu mengamankan kerajaan. Di mana ia berada? Lalu kita dibawa ke sebuah hutan, di mana seorang putri dan prajurit sedang berburu. Ketika sosok itu membuka cadarnya, ternyata ia adalah seorang perempuan cantik, Tuan Putri Kunti. Ia pun menasihati prajuritnya untuk tidak membunuh ibu dari anak rusa yang masih memerlukan kasih sayang ibunya, karena memisahkan anak dari ibunya adalah suatu kejahatan. Tak lama, seorang utusan raja datang meminta Kunti kembali ke kerajaan, karena hari itu sayembara untuk Tuan Putri Kunti telah diputuskan. Persiapan sayembara pun telah disiapkan. Kunti langsung mendatangi ayahnya, Raja Boja. Tapi bagaimana? Melihat ketakutan Kunti dengan acara sayembara itu, sang ayah meminta agar Kunti tenang, karena ketakutan itu akibat kesalahan. Namun sang ayah yakin, Kunti tak akan pernah melakukan kesalahan, apalagi dengan kemurnian hati dan pengabdian Kunti kepada Resi dan Nuwasa. Selama berbulan-bulan telah membuat Resi dan Nuwasa merasa senang. Maka dengan penuh keraguan dan terbata-bata, Kunti lalu akan mengungkapkan sesuatu rahasia, kejadian yang dialaminya kepada ayahnya. Namun ketika akan mengungkapkan masalahnya, akan tetapi kejadian itu tidak diungkap di depan ayahnya, karena atas saran dari temannya sekaligus pelayannya. Di sisi lain, Hastinapura mendapat undangan dari kerajaan Boja untuk mengikuti acara sayembara mendapatkan Putri Kunti. Acara itu pun hampir ditolak oleh Ibu Setiawati, karena Putri Kunti bukanlah putri asli dari Raja Boja. Karena Kunti putri dari Surasena, dari Putri Yadawa, lalu Raja Boja menganggapnya anak. Dan kalau Kunti bukan anak raja, bagaimana ia bisa menjadi ratu di Hastinapura? Mendengar penolakan itu, maka Bisma menjelaskan siapa Kunti, dan ia juga menyampaikan tentang siapa Kunti. Bisma mengatakan bahwa Kunti telah melayani Resi Durwasa, dan pelayanannya itu telah membuat Resi Durwasa senang. Seorang gadis yang bisa melakukan tugas itu pasti punya kesabaran dan kebaikan di dalam dirinya. Seorang gadis yang bisa melakukan tugas sesulit itu pasti punya kesabaran dan kebajikan. Di sisi sungai, Kunti menyesali perbuatannya dahulu sebelum ia diangkat menjadi putri Raja Boja, dan itu suatu kesalahan yang sangat besar dan tak mungkin ia bisa melupakannya. Temannya pun bertanya, memangnya kesalahan besar apa yang telah Kunti lakukan? Maka Kunti menceritakan kisahnya. Diceritakan ketika Kunti mengabdi kepada Resi Durwasa, Resi itu merasa puas dan senang. Atas pengabdiannya itu, Resi Durwasa lalu memberkati Kunti dengan sebuah mantra dan anugerah kalau Kunti bisa memanggil dewa manapun sesuai keinginannya. Setelah beberapa lama, Kunti melakukan pemujaan dan ia penasaran dengan berkat yang diberikan Resi Durwasa dan kemudian memanggil Dewa Surya untuk datang. Dan ternyata benar saja, Dewa Surya kemudian datang menemuinya. Namun tanpa diduga, Dewa Surya memberikan berkat kepada Kunti bahwa Kunti akan mendapatkan seorang putra dan putranya itu akan mewarisi energi dan kekuatan Dewa Surya. Kau akan mendapatkan seorang putra nanti. Dia akan mewarisi energi dan kekuatanku dalam diri. Kunti merasa kaget, bagaimana ia akan mendapatkan seorang putra sedangkan ia belum pernah menikah. Di mana Dewa Surya akan memberikannya seorang anak. Dengan mantra itu kau bisa melibatkan dewa manapun dan memanggilnya untukmu hingga kau diberkati seorang anak dari dewa itu. Aku masih belum pernah menikah. Aku melakukan kesalahan, Dewa Surya. Akibat dari ketidaktahuan Kunti, ia pun harus menerima berkat tersebut dengan segala resiko yang akan ditimbulkannya karena kutukan dan anugerah dari Resi Durwasa tidak ada obatnya. Dalam kebingungan itu, Dewa Surya berkata, ketika aku pergi maka separuh energi dan kekuatannya akan ada bersama putra yang akan Kunti lahirkan. Dewa Surya pun tidak dapat mencegah hal itu terjadi.
Selain itu, Dewa Surya juga memberikan anugerah lain, yaitu menganugerahkan Kunti tetap perawan dan akan terus menjadi pribadi yang taat. Tidak akan ada yang percaya kalau semua ini adalah sebuah anugerah. Setelah kelahiran anaknya, Kunti masih tetap dalam kebingungannya karena kehadiran anak itu ditakutkan akan menodai kejayaan ayahnya, yaitu Raja Boja, dan apa yang akan dikatakan rakyat tentangnya memiliki anak tanpa suami. Maka untuk menghilangkan rasa malu yang akan dialami sang ayah, Kunti pun memutuskan membuang anak tersebut di Sungai Gangga bersama bunga teratai di sekeliling bayi sebagai sebuah tanda. Kumohon maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa membiarkan ayah ibu dihina oleh orang lain. Wahai Dewa Surya, kumohon tolong lindungi anakmu. Dewa Surya pun datang dengan memberikan sebuah perisai dan anting keramat, yang mana perisai itu tidak akan mempan ditembus dengan senjata apapun di seluruh alam semesta. Dan anak itu akan dikenal sebagai sosok orang yang gigih dan akan dikenal dengan nama Karna. Kunti merasa bersalah dan berkata kepada pelayannya untuk melupakan seorang anak tidak menjadikannya masa lalu. Namun di balik kesedihannya, Kunti mempunyai keyakinan bahwa anaknya tersebut saat ini masih hidup di suatu tempat. Namun pelayan menyarankan kepada Kunti kalau menjaga rahasianya itu merupakan jalan yang terbaik. Akan tetapi menurut Kunti, kehidupan tidak akan bisa menyembunyikan kebohongan. Seperti aliran sungai akan tetap mengalir walau ada batu yang menghalangi. Dan Kunti yakin akan ada sosok yang bisa menerima masa lalunya di Sayembara nanti. Pasti orang itu ada. Di sisi lain di kerajaan Hastinapura, sebelum Pandu berangkat menuju Sayembara, terlebih dahulu ia mengunjungi kakak iparnya, yaitu Gandari. Semoga kau selalu berhasil dalam setiap hal. Cepatlah pergi ke Kunti Boja dan bawakan aku saudara ipar. Aku berjanji padamu bahwa aku dan istriku akan selalu melayani kakak dan juga melayanimu sampai akhir hayat kami. Akhirnya, Sayembara Kunti mulai dilaksanakan. Para pangeran dan para raja pun sudah berdatangan. Sekarang aku meminta keputusan dari putriku Kunti bisa diterima dengan tulus oleh kalian. Ayah, sebelum mengambil keputusan, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan pada semua pemuda yang ada di sini. Keputusanku nanti akan berdasarkan jawaban mereka. Namun dalam situasi tersebut terjadi saling ledek antara pangeran yang membuat hampir terjadi pertumpahan darah. Namun di tengah keributan itu muncullah seseorang yang melerai perkelahian itu. Ya, itulah Raja Pandu. Siapa kau? Aku adalah raja dari Hastinapura, Pandu. Aku minta kau untuk mengajukan pertanyaanmu. Dan setelah itu Pandu meminta Kunti untuk mengajukan pertanyaannya. Maka Kunti pun menyampaikan pertanyaannya kepada seluruh pangeran dan raja yang hadir di sana. Pertanyaanku adalah, istri Resi Gautama yang bernama Ahilya pernah punya hubungan suami istri dengan Dewa Indra. Karena Resi Gautama marah, lalu dia menghukum istrinya. Kemudian kenapa Rama membebaskannya? Maka beberapa pangeran pun menjawabnya dengan saling bantah. Namun jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Kunti. Di sisi lain, Pandu pun membantah semua jawaban para pangeran itu. Dan dengan kecerdasannya, ia pun menjawab pertanyaan Kunti. Dan seorang raja, sebelum mengumumkan sebuah hukuman, harus mengetahui lebih dulu. Apakah hukuman itu untuk sebuah kejahatan atau kesalahan? Kalau tujuannya tidak salah, atau murni kesalahan, pertobatan dan pengampunan saja sudahlah cukup. Tidak perlu lagi untuk memberikan hukuman. Setelah mendengar jawaban Pandu, Kunti merasa puas dan ia pun memilih Pandu sebagai pemenang Sayembara dan sekaligus memilih Pandu sebagai calon suaminya. Kemenangan Raja Pandu di Sayembara terdengar sampai ke Ibu Setiawati. Maka ia pun meminta pelayan kerajaan mengumumkan kabar gembira itu ke seluruh wilayah Arya. Di sisi lain, Gandari datang membawa makanan untuk Pangeran Destrarastra. Di sana Gandari terlihat ketakutan. Akan tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama karena Destrarastra memuji masakan Gandari yang enak dengan ciri khas kerajaan Gandara. Dan Destrarastra pun meminta agar Gandari ikut duduk bersamanya. Ini percobaan pertamaku, Pangeran.
Di sana, Gandari sedikit menyinggung tentang keberhasilan Raja Pandu atas kemenangannya di Sayembara. Mendengar itu, suasana kembali memanas dan kemarahan Destrarastra kembali memuncak. Inilah saatnya menerima Pandu dan Kunti. Aku tak akan menyambut Pandu. Begitu juga kau. Di sisi lain, Pandu mulai memberikan penghormatan untuk Raja Boja dan Raja Yadawa, ayah asli Kunti, sebelum Pandu membawa Kunti ke Hastinapura. Di waktu yang sama, Kunti sedang merasa sangat bersalah, apalagi melihat kesopanan dan kebaikan calon suaminya Pandu, yang membuat hatinya semakin tidak bisa menyembunyikan rahasianya di masa lalu. Namun temannya, yaitu Priyambada, meminta Kunti untuk tidak pernah menceritakan rahasianya kepada Pandu karena ditakutkan Pandu menjadi kecewa. Selain itu, Priyambada mengikatkan sebuah jimat perlindungan. Ia juga meminta agar Kunti jangan pernah menceritakan rahasianya selama jimat itu mengikat tangannya. Selama benang ini masih terikat di tanganmu, kau tidak akan mengatakan apapun tentang masa lalumu pada suamimu. Rahasiamu ini akan jadi resiko bagi hidupmu sendiri. Di tempat lain, lalu kita diperlihatkan seorang anak yang sedang memuja Dewa Surya. Anak itu memakai anting keramat. Ketika itu, ia mendengar seseorang meminta tolong dari kejauhan. Ia pun dengan sigap berlari untuk membantu orang tersebut. Dalam kejadian tersebut, ia berhasil menyelamatkan anak itu. Tak lama, datanglah seorang ibu yang bernama Rada datang memarahi anak tersebut. Dan ternyata anak itu adalah Karna, putra dari ibu Kunti berayahkan Dewa Surya yang dibuang di sungai ketika bayi. Ibu Rada memarahi Karna, namun Karna meminta ibunya jangan khawatir, karena ia tidak bisa terluka dan selalu selamat dalam situasi yang membahayakan. Ayo pulang. Sang raja akan kembali dengan ratunya. Aku akan menyambut kakak ipar dengan menjadi kusir. Adirata, sekarang kau boleh pulang. Silakan kembali ke rumahmu. Di mana Karna? Dia sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan raja dan ratu. Kenapa dia tidak kau hentikan? Di sisi lain, Karna juga ingin menyambut rajanya dan membuat sang raja merasa senang, seperti warga lain yang sedang menyambut Raja Pandu dan Kunti yang baru tiba. Maka ia pun pergi ke sebuah telaga yang terdapat bunga teratai. Di sana, Karna meminta kepada Dewa Surya agar memberkati anak panahnya, lalu melesatkan panahnya, sehingga bunga teratai tersebut berhamburan menghujani Raja Pandu dan Kunti. Dengan kejadian itu, Pandu merasa senang dan meminta siapapun yang melakukannya untuk mendatanginya. Namun, Kunti justru merasa ada sesuatu yang aneh, di mana ia merasakan kehadiran anaknya. Ketika Karna akan mendekati Raja Pandu dan Kunti, ia malah ditarik oleh ayahnya, Adirata. Aku hanya ingin untuk bisa menyenangkan yang mulia. Sang ayah beralasan, Karna adalah pemanah terbaik di alam semesta, dan jika ia menunjukkan kehebatannya kepada para kesatria di kerajaan, maka mereka tidak akan senang dan pasti akan menimbulkan masalah buat keluarga mereka. Anakku, keahlianmu tidak akan membuat raja senang, tapi pengabdianmu yang membuatnya senang. Sangkuni terus saja memprovokasi Destrarastra, di mana Sangkuni mengajak Destrarastra agar mau mengikuti alur permainannya untuk mendapatkan tahta. Walaupun jujur di sini Destrarastra sebenarnya tidak sejahat Sangkuni. Dengan kata lain, dadunya bisa membebaskanmu dari belenggu itu. Tapi kita telah salah menilainya sebagai manusia yang mulia. Di sisi lain, keluarga kerajaan sedang menyambut kehadiran Pandu dan Kunti. Namun Gandari tidak ikut dalam penyambutan. Ibu Ambalika merasa khawatir. Dalam tradisi, jika ada wanita yang sudah menikah, lalu tidak ikut dalam penyambutan, itu berarti pertanda nasib buruk akan menimpa keluarga Pandu. Namun tiba-tiba kekhawatiran Ambalika hilang. Ternyata Gandari pun datang untuk menyambut. Aku sudah menyambut sang ratu Hastinapura. Manakah Destrarastra? Apa dia masih marah padaku? Gandari kemudian mengajak Kunti untuk mengunjungi kuil keluarga. Tidak lama, Kunti menanyakan di mana kakak iparnya, yaitu Destrarastra. Karena ia penasaran seperti apa baiknya Destrarastra. Karena ia tahu dari Pandu ketika di perjalanan. Karena Pandu terus saja membicarakan tentang kebaikan Destrarastra kakaknya, dan Kunti ingin mendapatkan doanya.
Akan tetapi Kunti memiliki perasaan takut jika dirinya menjadi duri di Hastinapura karena ia telah mendengar perselisihan yang terjadi antara Pandu dan Destrarastra. Namun menurut Gandari berita itu tidak benar karena Destrarastra mempunyai cinta yang sangat besar untuk Pandu. Bila cinta dan kebohongan saling bersaing, maka cintalah yang akan selalu menang. Perang! Perang! Di tempat lain, Sangkuni mengatakan kalau kebohongan selalu menang karena menurut dirinya kebohongan itu adalah perang dalam pikiran. Tidak lama datanglah Pandu bersama Widura, di mana Pandu meminta agar kakaknya mau mendoakan Pandu beserta istrinya Kunti. Kunti ingin datang ke sini untuk minta doamu. Ketika Pandu ingin mengajak Kunti untuk mendapatkan doa Destrarastra, namun Sangkuni malah tidak mengizinkannya dengan meminta izin kepada Pandu untuk mendoakannya keesokan harinya. Dan dari sini terlihat sekali Destrarastra sudah mulai dikuasai Sangkuni untuk mengikuti permainan liciknya. Baiklah. Besok pagi kami akan ke sini untuk meminta doamu, Kak. Dan aku rasa permainan daduku akhirnya mulai masuk akal bagimu. Ketika Kunti melihat bunga teratai, ia pun menghampiri bunga itu untuk mengambil bunga tersebut. Akan tetapi duri dari bunga tersebut melukai tangannya. Akibat itu secara tidak langsung Kunti mengingat kembali ucapan Primbada untuk tidak membocorkan rahasianya agar tidak terluka. Namun Kunti memiliki hati benar, ia memiliki pandangan lain. Kunti tidak mau ada kebohongan dalam hidupnya dan rahasianya harus diketahui oleh suaminya. Dan inilah kesempatan baik untuk menyampaikan rahasia tersebut kepada Pandu suaminya. Di tempat lain, di pemukiman warga Hastinapura, Radha bertanya kepada suaminya yaitu Adirata. "Suamiku, bukankah tadi ketika Raja dan Ratu melihat kemampuan Karna memanah, mereka terlihat kagum?" Maka Adirata pun menjawab, "Iya betul, Raja memang akan bangga dengan kemampuan Karna. Namun ketika Raja mengetahui kalau Karna anak dari seorang kusir kuda, maka kebanggaan itu akan menjadi kemarahan. Begitupun para prajurit, mereka akan melihat Karna sebagai saingannya. Dan pada akhirnya, keluarga kita akan mendapatkan kemarahannya." Selain itu, Ayah bilang Raja Sejati selalu melindungi masyarakatnya. Dan dia akan kerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa menjamin itu terjadi. Meski apapun yang harus dihadapinya. Seperti itulah ciri Raja. Namun karena tetap mendebat ayahnya hingga sang ayah menjadi marah dan kemudian menyuruh sekalian Karna menunjukkan saja kemampuannya di depan Raja. Mendengar ayahnya marah, maka Karna mengambil busurnya dan segera pergi dari sana. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Saksikan di episode mendatang ya, dan film pun bersambung. Untuk lanjutan ceritanya, klik linknya di deskripsi atau di kolom komentar ya. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan lanjutan ceritanya. Dan terima kasih telah menonton.